Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratan mukarramin, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun al-karam Aba Anwar selaku tamir Masjid Al-Muttaqi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur malam hari ini masih ditakdirkan oleh Allah diberi kekuatan iman Islam, diberi kesempatan pula senantiasa untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga kita hadir di majlis ini. Dalam sebuah hadis itu, kaki belum melangkahkan keluar dari rumah tapi sudah berniat untuk ikut pengajian ini, demikian itu sudah diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kajian kita ini agar mendapatkan ilmu yang manfaat serta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, juga menjadi wasilah perantara dimudahkannya langkah kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita niati benar-benar ngaji karena semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sur ngaji kangge syiar agamanipun Allah Subhanahu wa taala, wajib karena Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu sampai pada hadis yang ke-50 tentang sifat-sifat salatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslimin, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian bertasyahud, apabila di antara salah satu kalian bertasyahud, al-tafsir ahli hadis memberikan penjelasan mutlak fi tasyahudil awsat wal akhir. Mutlak itu maksudnya ya secara keseluruhan, baik itu di tasyahud pertengahan seperti sholat maghrib kan ada tasyahud pertama itu di pertengahan, wal akhir juga ada tasyahud akhir. Falyasta'id billah, maka hendaknya kalian memohon perlindungan billahi kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya minta perlindungan denganmu min azab jahannam, dari siksa api neraka jahanam. Jadi yang pertama. Yang kedua, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur.
Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian nanti. Wa min fitnatil masih dajjal, dan fitnahnya masih dajjal. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, bagi hadis sahih ya. Tapi riwayat Muslim, tapi dalam riwayat catatan Imam Muslim, idza faragha ahadukum, apabila di antara kalian itu selesai minat tasyahudil akhir, dari bacaan tasyahud akhir. Jadi dalam catatan Imam Muslim, bahwa bacaan itu dibaca pada tasyahud akhir. Hadhihi riwayat ini al-isti'adzatul ma'mur biha, bahwa minta perlindungan kepada Allah itu diperintahkan ya. Diperintahkannya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beberapa pengajian kita kemarin dijelaskan bahwa ketika kita berdiri itu tempat di mana kita memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kita di saat sholat sendiri, momentum adalah disunahkannya memperbanyak membaca Al-Quran setelah suratul Fatihah. Terutama kalau sholat sendirian, membaca surat yang panjang. Bahkan Rasulullah itu pernah dalam satu sholatan itu membaca surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Kalau semisal tidak hafal ya surat-surat pendek yang diulang-ulang boleh ya. Jadi disunahkannya ketika berdiri itu untuk membaca Al-Quran, karena satu huruf ketika kita sholat, fadilahnya itu satu hurufnya 100 derajat, dibanding di luar sholat hanya 10 derajat. Jadi kalau di luar sholat itu hanya 10 derajat, tapi kalau di saat sholat itu pahalanya sangat besar ya. Dan ketika sujud itu adalah momentum untuk memperbanyak doa ya. Kalau ketika kita sujud itu momentum disunahkannya untuk memperbanyak doa, terutama istighfar ya. Misalnya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika, dan sampai akhir. Kalau tidak hafal ya cukup Allahumma firli, Allahumma firli, misalnya diulang beberapa kali, minimal sekali atau 3 kali. Sedangkan di saat akhir tasyahud ada ulama yang menyampaikan secara mutlak tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Tapi pada catatan Imam Muslim itu hanya di tasyahud akhir adalah momentum untuk ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, yaitu dalam beberapa hadis Nabi, misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masyiid dajjal. Ada juga hadis yang menyampaikan, yang disampaikan oleh Nabi itu membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Dan juga ada hadis yang disunahkannya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi walhasil di saat akhir tasyahud itu memperbanyak ta'awud.
Hafal ya? Allahumma, Allah bareng. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masyiid dajjal. Itu disunahkan untuk dibaca ketika di akhir tasyahud. Wal hadisu dalilun ala wujubil isti'adzah. Jadi menurut Imam Dawud al-Zahiri atau yang dikenal dengan Madzhabul Dzahiriyah, hadis itu menunjukkan wajib. Jadi kalau menurut mazhab al-Dzahiriyah, bahwa hadis itu menunjukkan wujubul isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah di akhir tasyahud itu adalah hukumnya wajib. Wa qala Ibnu Hazm minhum wajibu aidan fi tasyahudil awal amalan minhu bitlaqil lafdil muttafaqun alaih. Bahkan menurut Imam Ibnu Hazm, mutlak wajibnya itu bukan hanya di tasyahud akhir, tapi di tasyahud pertengahan atau tahiyat pertengahan maupun di tasyahud akhir. Jadi kedua-dua tasyahud itu wajib untuk minta perlindungan kepada Allah. Itu menurut Imam Ibnu Hazm. Jadi kalau menurut Imam Abu Dawud wajib di akhir tasyahud. Kalau menurut Imam Ibnu Hazm wajib pada tasyahud keduanya. Jadi artinya kalau wajib itu konsekuensinya kalau tidak membaca ya dosa. Jadi kalau tidak membaca ya tentu berdosa. Wa amara Tawus ibnuhu bi adati sholat lamma lam yasta'id fiha min fihi fi annahu yaqulu bil wujub wa butlanu sholat min tarki. Bahkan menurut Imam Tawus, butlanu sholat, kalau orang itu tidak membaca alias meninggalkan ta'awudz itu batal sholatnya. Itu menurut Imam Tawus. Jadi Imam Tawus itu berpendapat sholatnya orang yang meninggalkan bacaan bacaan ta'awudz itu adalah batal. Wabud lan sholat min tasiyah. Wal jumhur hamilu ala nadbi. Adapun ijma ulama, mayoritas ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hambaliyah, hampir 4 mazhab itu berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Jadi artinya kalau hukumnya sunnah, konsekuensinya kalau meninggalkannya, tidak membaca atau sengaja atau tidak, ya tetap sholat sah. Cuma tidak mendapat keutamaan sunnah Nabi gitu saja. Tidak mendapatkan pahala tambahan. Di dalam kitab usul fikih, kalau ada ulama yang berpendapat satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah, al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kita keluar dari area yang demikian itu adalah lebih utama. Artinya apa? Artinya melakukannya itu lebih baik. Sebab kalau tidak melakukan, ada ulama yang menyampaikan itu bisa membatalkan sholat. Kalau andai kata membaca, ulama yang mensunahkannya akan mengatakan itu baik. Berarti dengan kita membacanya itu lebih hati-hati, karena akan tidak terjebak dari pendapat ulama yang meninggalkannya itu adalah hukumnya batal. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya membaca tasyahud
minimal di akhir tasyahud akhir itu adalah hukumnya sunnah, yang kesunahannya itu sebaiknya kita kerjakan. Itu secara hukum, ya, berbicara secara hukum. Adapun berbicara tentang konteks dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pertama misalnya berlindung dari siksa api neraka jahanam. Ya, setiap kita nggak ada jaminan tidak disiksa oleh Allah kelak. Tidak peduli itu nabi, keluarga nabi, kiai, ustadz, atau wali, kaum muslimin semuanya. Artinya nggak ada jaminan, ya. Karena itulah kita perlindungan kepada Allah. Dengan kita membaca itu, maka setelah sholat kan minimal ada semacam warning, ya, peringatan, agar setiap ucapan, perbuatan dan tindakan kita ini hati-hati, sehingga tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, harus hati-hati. Dan tentu namanya manusia itu kan tidak lepas dari perbuatan dosa. Maka kalau berbuat dosa, tentunya segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang Islam itu nantinya tentu berarti kesimpulannya ada orang Islam yang langsung masuk surga, itu namanya masuk surga tanpa hisab, ya. Ada yang masuk surga itu tapi mampir dulu ke neraka, berarti kan begitu. Nah, mudah-mudahan kita ini dengan minta perlindungan kepada Allah dalam sholat ini, semoga menjadi orang Islam yang nggak mampir dulu ke neraka. Salah satu amalan yang bisa menjadikan seseorang itu masuk surga tanpa akan disiksa dulu, itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jadi sholat 5 waktu dengan berjamaah, tapi dengan catatan selalu mengikuti rakaat pertamanya imam. Jadi nututi takbiratul ihramnya imam atau rakaat pertamanya imam, bukan masbuk, ya, bukan yang tertinggal baru rakaat kedua datang, rakaat ketiga datang, bukan itu. Tapi mulai awal sudah ikutan. Malah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kelak pada hari kiamat itu wajah orang-orang mukmin ketika dibangkitkan oleh Allah itu berbeda-beda. Ada yang wajahnya bercahaya bagaikan matahari, ada yang bercahaya bagaikan sinar bulan purnama, ada yang bersinar bagaikan bintang, atau seperti lampu, atau mungkin oblik, atau lilin setengah kena angin gitu, ya. Nah, itu orang itu kalau sebelum waktunya azan sholat itu dia sudah di masjid. Jadi sebelum waktu azan dia sudah di masjid. Itu ketika pada yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah bersinar bagaikan matahari, lawan dan cantik luar biasa itu. Kalau ketika azan lalu kemudian dia baru berangkat, kalau tadi kan belum azan dia sudah di masjid, sudah punya wudu, sudah siap. Apalagi bagian sing azan luar biasa lagi itu.
Lah yang kedua, bagaikan bulan purnama itu ketika azan dia sudah punya wudhu, tinggal melangkahkan kaki ke masjid saja berangkat. Ada yang ketika azan baru wudhu. Nah, kalau yang bagaikan bulan tadi kan begitu azan dia sudah berangkat, berarti azan wudhunya sebelum azan. Tapi yang ketiga ini begitu mendengar azan baru wudhu. Ini kalau dibangkitkan oleh Allah bagaikan wajah yang bersinar seperti bintang. Nah, Nabi cuma menerangkan 3 hal ini. Lah, yang koyok lampu, oblek, lele, panjenengan bisa menilai sendiri. Artikan komat ket wudhu, terus sholat ket mari terus ket wudhu, ya kan panjenengan bisa menilai sendiri. Apalagi kalau wudhunya ket Gusdur siran, ya Rasulullah. Lalu ngajari asar ket wudhu, sholat duhur. Lalu ngajari maghrib Gusdur siaran siiran ket wudhu. Nah itu kira kaya apa lampune model. Remeng-remeng. Nah, jangan bisa menilai sendiri. Jadi salah satu amalan yang menjadikan orang mukmin itu masuk surga tidak dihisab dan tidak merasakan siksa kelak di neraka, sholat jamaah. Dan bahkan ada hadis yang menjelaskan arba'in, ada istilah arba'in. Jadi Nabi itu sering mengatakan 40. Jadi misalnya Nabi mengatakan dari Rasul 40 hari. Nabi Musa ketika di Jabal Tursina meninggalkan umatnya, dipanggil oleh Allah di sana, itu 40 hari. Demikian pula hitungan bayi itu ketika roh ditiupkan oleh Allah itu usia 40 kan, ya. 4 ya, 4 bulan itu kan ya. Kemudian termasuk di Medina itu sholat arba'in 8 hari berturut-turut, berarti 40 sholatan ya, 40 sholatan. Lalu kemudian kalau di tanah air seperti kita ini di sini 40 hari sholat jamaah berturut-turut ya, 40 hari jamaah berturut-turut, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terus tanpa ada yang tertinggal selama 40 hari. Itu dijamin dimasukkan surga oleh Allah tanpa mampir ke neraka, dijamin itu, jaminannya itu. Lalu kalau sudah 40 hari dilanjut lagi begitu terus, otomatis latihannya kan 40 hari itu. Wah, kalau sudah 40 hari ya, sehari 5 kali kan jamaahnya nggak harus di masjid, kan boleh dengan kalau di kantor, kalau bekerja, kalau mau terlambat bisa dengan keluarga kan gitu. Pokoknya tidak meninggalkan jamaah walaupun hanya 2 orang. Jadi selalu berjamaah sekalipun hanya 2 orang, imam dan makmum itu saja. Selama 40 hari itu termasuk jaminan. Yang kedua adalah dalalatun ala subuti adzadil qabri. Dengan kita perlindungan dari kepada Allah dari siksa kubur, berarti siksa kubur itu ada. Ya, berarti siksa kubur itu ada. Ya tentu yang disiksa itu bukan badannya, tapi ruhnya. Ya, yang disiksa itu adalah ruhnya. Wal muradu min fitnatil mahya ma yu'radu lil insan muddata hayatihi minal iftitani bid dunya wa syahawat. Lah yang kemudian fitnah kehidupan itu apa? Yaitu selama seseorang itu masih hidup di dunia ini, berbagai macam fitnah dunia, terutama yang ditimbulkan oleh syahwat,
ya, ditimbulkan oleh syahwat. Karena syahwat ini yang selalu mengajak kita untuk berbuat kedurhakaan kepada Allah. Jadi hati ini ibarat benteng yang pintunya itu syahwat. Berbagai macam sifat-sifat keburukan hati, hasud, sombong, riya, ya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pintu setan untuk masuk ke hati kita. Jadi masuknya setan ke hati kita itu yang melalui sifat-sifat buruk dari syahwat ini. Oleh karena itulah kita akan selalu dimohonkan berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ketika sholat kita sebelum baca Fatihah itu disunahkan bisyri pelan. Sebelum bismillah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik itu oleh imam maupun makmum. Jadi misalnya kalau imam dikeraskan bacaannya, ya sebelum membaca bismillah keras, ta'awudz bisyri, baca ta'awudz secara pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Syaitan itu bahaya. Manusia tidak akan bisa menang melawan setan tanpa perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang pasti. Jadi sesuatu yang pasti manusia tidak akan mampu melawan setan kecuali karena pertolongan Allah. Selama manusia itu punya syahwat, maka selama itu pula bisa dikalahkan oleh setan. Mana ada manusia yang punya syahwat? Mana ada manusia yang tidak punya syahwat kecuali mati. Kalau sudah mati udah selesai sahabatnya. Tapi selama masih manusia hidup, kan ingin makan, ingin minum, ingin ini, ingin itu dan sebagainya, punya sifat-sifat yang baik dan buruk. Dan selama seseorang punya syahwat, selama itu pula setan bisa masuk ke hati kita. Iwasui sufi sudu rinas. Maka solusinya minta selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, orang itu kalau marah, otomatis akalnya ini sudah enggak jernih lagi. Secara otomatis ditundukkannya akal ini oleh nafsunya. Misalnya orang syahwat itu dalam sebuah hadis disebutkan seseorang itu ketika berereksi, kemaluan itu berereksi, ya, syahwat. Karena berereksi kan tentunya karena syahwat. Dia film porno itu kan ereksi. Berduaan dengan perempuan bukan mahramnya kan ereksi biasanya. Bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram kan berereksi. Itu 2/3 iman itu dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut, tentu akal ini nggak jernih lagi. Kalau sudah nggak jernih, kecenderungannya adalah melanggar syariat. Arti minimal apa, mencium, meraba-raba, atau zina, kan begitu. Dan begitu seterusnya. Kalau sendirian onani dan lain sebagainya. Makanya mengapa selalu dalam Al-Quran ditegaskan wala taqribuz zina, jangan dekat-dekat zina. Perbuatan yang efeknya akan menimbulkan zina itu hindari. Karena apa? Akan menjadikan iman 2/3 ini dicabut oleh Allah sehingga kejernihan akal hilang. Kalau akalnya sudah gak jernih, pasti manusia melanggar. Kenapa? Karena di situ setan sudah masuk ke hatinya melalui pintu syahwatnya itu. Makanya di sini dimohonkan dari fitnah kehidupan. Orang membunuh itu kan juga karena emosi, panik, sehingga gak jernih sudah pikirannya.
Demikian pula kenapa orang berzina, orang itu mencuri, orang itu merampok, orang itu berbuat mungkar dan lain sebagainya, karena sudah dikendalikan oleh nafsunya. Nah itu juga min fitnatil mahya, itu namanya fitnatil mahya, fitnah ketika kehidupan. Kemudian termasuk fitnah kehidupan itu adalah kebodohan. Jadi orang Islam gak ngerti hukum, makanya ngaji itu wajib, belajar itu wajib, pintar itu wajib. Makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kan Iqra, baca. Tapi kita disuruh oleh Allah pintar, tapi pintar itu wajib, bodoh haram, kan gitu. Kebodohan itu termasuk sebuah penyakit yang harus diberantas. Makanya kita mohon perlindungan dari fitnah kehidupan termasuk kebodohan itu. Banyak orang melanggar hukum syariat karena ya kebodohannya itu. Sehingga dalam Al-Quran banyak keterangan ya tentu beda orang yang pintar sama orang yang bodoh. Orang pintar digambarkan orang seperti melek, bisa melihat. Orang bodoh itu digambarkan seperti orang yang buta. Demikian pula orang pintar itu digambarkan seperti orang yang masih hidup. Orang bodoh itu bagaikan orang yang sudah mati. Nah, dan macam-macam. Ta'alakum ta'kilun, ta'alakum tatafakkarun dan sebagainya. Berarti dalam Islam pintar itu wajib, bodoh harus ditinggalkan karena itu haram. Karena ini mau janjian sama dokter, janjian dokter jam 7 akan kemarin tuh janjian telat 10 menit sudah tutup tempatnya itu, rukonya itu. Jadi karena janjian ini jam 7, mumpung perjalanan menutupi barangkali masih kurang 5 menit, jadi mohon maaf saya akhiri dulu karena ini kajiannya belum selesai babnya tadi, karena ada fitnah daripada kematian dan juga fitnah di saat hari kiamat nanti dari kejahatan Dajjal kan. Nanti kita lanjutkan pada momentum yang akan datang ya. Namun kita nggak bisa melanjutkan dan menjadi sholat jamaah di sini karena harus segera memenuhi janjian dengan dokter itu, nanti pas tutup lagi itu. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih kali, tapi tidak dibuka.